Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa Kangwo lagi. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Setelah mendengar perkataan dari Yunjo sebelumnya, Kangwo yang masih malu-malu itu pun bertanya kepada Yunjo, apakah aku harus memberikannya sekarang? Yunjo yang mendengar itu pun berkata, ya, itu harus kau berikan sekarang, karena ada beberapa hal yang harus aku pastikan. Ayo sini berikan padaku. Melihat Yunjo yang memaksanya untuk memberikan berkas itu, Kangwo pun dengan malu-malu pun berkata, baiklah, jika memang itu maumu. Melihat tingkah dari Kangwo saat itu, Yunjo pun jadi kebingungan kenapa Kangwo bertindak sangat aneh. Namun ketika Kangwo memberikan file itu kepada Yunjo, Kangwo pun juga berkata di dalam hati, ini beneran. Kenapa Cha Yunjo memintaku untuk memberikannya video seperti itu? Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Yunjo pun saat itu menerima file dari Kangwo dan berkata, karena sudah terlanjur begini, oh Kangwo, mari kita menonton ini bersama. Pada akhirnya, kau juga harus mewaspadai hal seperti ini. Mendengar perkataan dari Yunjo saat itu, raut wajah Kangwo pun terlihat sangat terkejut. Kangwo pun berkata, apakah kami memang harus menonton itu bersama? Ini sangat aneh. Kenapa hal seperti ini bisa terjadi? Yunjo pun saat itu langsung memasukkan file itu ke dalam HP-nya dan berkata kepada Baek Hwayo, Hwayo, siapa agen itu? Baek Hwayo yang mendengar itu pun berkata, dia sudah mati. Dan setelah mengatakan hal itu, Baek Hwayo pun mengalihkan pandangannya ke arah Kangwo dan berkata, hei Kangwo, bisakah kau menjelaskan padaku apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini? Kangwo yang mendengar itu pun menjawab, bagaimana ya caraku menjelaskannya? Jujur, aku sendiri sebenarnya juga bingung. Dan setelah itu, Kangwo pun menceritakan semuanya panjang lebar kepada Baek Hwayo. Baek Hwayo yang mendengar perkataan dari Kangwo itu pun kaget dan berkata, jadi maksudmu mereka menyergapmu begitu kau mendapatkan kartu memori ini? Kangwo yang mendengar itu pun membenarkan hal itu, dan tak banyak lagi yang dirinya ketahui. Bahkan Kangwo juga kaget melihat isi yang ada di dalamnya. Mendengar itu, Baek Hwayo pun kembali berkata pada Kangwo, sepertinya kau telah terlibat dalam masalah ini secara kebetulan. Dan setelah itu, Baek Hwayo pun menatap ke arah Yunjo dan berkata, hei, ngomong-ngomong, sepertinya kau telah bekerja sama dengan si Kangwo. Dan seperti yang dikatakan Yunjo kepada Kangwo, kami akan menjelaskan semuanya sambil kita menonton video itu. Namun di sisi lain, terlihatlah raut wajah Yunjo yang tiba-tiba memerah. Yunjo pun saat itu menutup mukanya yang saat itu malu dan berkata, apa-apaan hal ini? Oi Kangwo, kenapa kau tidak menjelaskan sesuatu padaku? Kenapa isinya malah video seperti ini? Kangwo yang mendengar itu pun menutup wajah malunya dan berkata, manalah ku tahu, hanya video itu yang ada di dalamnya. Baek Hwayo yang melihat itu pun berkata, sepertinya ini adalah video palsu. Kita akan menggunakan decoder yang kita miliki di kantor pusat untuk melihat isi video asli yang ada di dalamnya. Mendengar itu, Yunjo pun berkata, tapi kenapa kau malah menggunakan sesuatu seperti ini untuk menutupinya? Mendengar itu, Baek Hwayo pun kembali berkata, bukankah itu adalah ide yang sangat cemerlang? Kantor pusat kami merekomendasikan penggunaan video semacam itu sebagai clickbait. Mendengar itu, Kangwo pun jadi kaget dan berkata di dalam hati, ternyata begitu. Aku telah menduga isi video aslinya pasti berhubungan dengan Demon Cult. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja dan malah jadi seperti ini. Yunjo yang masih malu-malu itu pun menunjuk ke arah Kangwo dan berkata, hei Kangwo, kau sudah tahu hal ini. Kenapa malah nggak bicara padaku?
Kang Wo yang mendengar perkataan dari Yunjo itu pun malu-malu dan berkata, "Bukankah kau yang berkata padaku bahwa kau ingin menggunakannya sekarang? Jadi aku terpaksa memberikannya." Mendengar itu, Yunjo pun jadi makin malu dan berkata, "Gunakan matamu. Buat apa aku menggunakan video seperti itu?" Melihat Kang Wo yang saat itu sedang berdebat dengan Yunjo, Echidna pun langsung datang dan berkata, "Tolong jangan kasar pada Kang Wo." Melihat kehadiran dari Echidna saat itu, Yunjo pun bertanya pada Kang Wo, "Ngomong-ngomong, siapa dia?" Kang Wo yang mendengar itu pun sedang mengelus kepala Echidna sambil berkata, "Dia adalah dragon yang Kusumon. Dan inilah yang kuceritakan padamu waktu itu." Yunjo yang mendengar itu pun kaget dan berkata, "Dia adalah monster yang kau summon itu, bocah kecil ini." Mendengar perkataan dari Yunjo saat itu, Echidna pun sepertinya terlihat agak kesal. Apalagi Yunjo saat itu berkata bahwa dirinya yakin banget harusnya yang disummon oleh Kang Wo adalah monster yang sangat mengerikan. Kang Wo yang mendengar perkataan dari Yunjo itu pun menghelakan nafas dan berkata, "Kau kira aku ini orang yang seperti apa?" Di tengah obrolan mereka, Baek Hwayo tiba-tiba berkata, "Aku baru saja menghubungi kantor pusat. Agen itu ternyata telah mati. Jadi kami perlu memeriksa informasinya sesegera mungkin. Ayo kita pergi ke markas stasiun Suwon sekarang. Kita akan melihat video asli di balik video ini." Shin pun kemudian berpindah ke markas Warang Squad. Terlihatlah Baek Hwayo dan Kang Wo yang telah sampai ke tempat itu. Baek Hwayo pun saat itu langsung disambut oleh beberapa pasukannya dan terlihatlah Letnan Park Jun Sok di tempat itu. Baek Hwayo pun berkata kepada Letnan Park Jun Sok bahwa belum ada insiden apapun pada mereka yang dikirimkan tadi malam kan. Letnan Park Jun Sok pun berkata, "Iya, Kapten. Terdapat 0 kecelakaan dan 0 insiden di antara 30 orang yang kita kirim." Mendengar itu, Baek Hwayo pun berkata, "Ada sesuatu yang perlu kuberitahukan pada kalian semua. Agen Kang Dong telah meninggal dalam misinya. Kita harus melanjutkan misi dengan lebih serius untuk memastikan kematian tidak sia-sia. Letnan Park Jun Sok, aku akan menghubungi keluarga almarhum. Jadi, kuserahkan soal pembagian hadiahnya padamu. Karena mereka adalah keluarga dari seseorang yang mati demi negara kita, pastikan semuanya berjalan lancar." Melihat Baek Hwayo saat itu, Kang Wo pun agak tersentuh dan berkata, dia memang seorang militer yang sangat tegas. Baek Hwayo pun saat itu juga berkata kepada Letnan Jun Sok bahwa mereka juga telah berhasil mendapatkan rekaman yang diperoleh oleh Sandra dengan video palsu itu. Jadi silakan lanjutkan dekode video itu sekarang. Letnan Jun Sok pun saat itu langsung mematuhinya. Baek Hwayo pun saat itu bertanya, apakah dia juga berhasil melakukan kontak dengan Jenderal Jang Hyun-jae. Namun ternyata belum, karena Jenderal Jang Hyun-jae saat ini sedang menyelidiki Gate SS Rank, tepatnya di negara Jepang. Jadi tidak mungkin melakukan kontak dengannya saat ini. Dan karena itu, mereka pun jadi bertanya-tanya. Atasan Baek Hwayo dan orang yang memimpin tim 1 Warang Squad, orang dengan pengaruh paling besar di organisasi, Jang Hyun-jae. Dia sangat kuat, tidak mengecualikan Baek Kang-yun. Bisa dibilang, dia adalah player yang paling kuat di Korea. Baek Hwayo pun saat itu kembali berkata di dalam hati, jika jenderal ada di sini, orang yang tidak bersalah mungkin tidak akan kehilangan nyawanya. Dan Baek Hwayo yang mengelakkan nafas itu pun berkata, baiklah, kami akan pergi ke ruangan investigasi sekarang. Jadi pecahkan kodenya secepat mungkin. Tidak ada apel malam untuk malam ini. Itu bubarkan saja. Mendengar itu, semua bawahannya pun langsung mematuhinya. Singkat cerita, isi dari video itu pun mulai terungkap. Terlihatlah seseorang yang saat itu berkata kepada sang pemimpin, Tuan Kardinal. Tuan Kardinal yang mendengar hal itu pun bertanya, ya, berapa lama lagi persiapan untuk summoning selesai? Mendengar itu, bawahannya pun menjawab 4 minggu.
Tapi setelah dipikir-pikirnya, itu bisa mereka percepat sampai 3 minggu. Dan karena itu, sang kardinal kultus demon itu pun kaget dan berkata, 3 minggu katamu, itu lebih cepat dari yang kukira. Apakah kau menerima bantuan dari orang lain? Mendengar itu, bawahannya pun berkata, ya, guild besar memang sangat hebat. Semua hadiah yang mereka berikan kepada kita setidaknya memiliki rank B atau lebih tinggi. Mimpi kita akan segera terwujud. Setelah ini selesai, aku yakin kultus akan menghadiahkan kita sesuatu yang sangat besar. Namun sang kardinal saat itu berkata, diamlah, karena terlalu cepat bagi mereka membicarakan tentang hadiah, dan mereka harus segera bergerak. Sang pemimpin kultus pun saat itu kembali berkata, mereka harus bersiap sampai persiapan summoning selesai dan harus menyelesaikan semuanya dengan baik. Dan di sini pemimpin kardinal juga menjelaskan, sepertinya ada penyusup di sekitar mereka. Dan video itu pun berakhir di situ. Di sisi lain, terlihatlah Kang Wo, Yunjo, dan Baek Hwayo yang sedang menonton video asli itu. Kang Wo yang sedang melihat video itu pun berkata, orang yang memakai topeng merah itu, sepertinya dia adalah orang yang berhubungan langsung dengan Demon Cult. Seorang kardinal ya, aku yakin dia bukan satu-satunya kardinal. Summoning dan guild besar, ada 3 hal yang tidak bisa kutebak dari informasi ini. Yang pertama adalah, jika orang yang memakai topeng merah itu adalah kardinal, maka pasti ada seseorang di belakang layar yang punya kedudukan lebih tinggi. Yang kedua, mereka sedang mencoba mendatangkan sesuatu ke bumi. Yang ketiga, ada guild besar yang membantu mereka. Setelah memikirkan hal itu, Kang Wo pun berkata kepada Baek Hwayo, pertama-tama kita harus menyelidiki guild besar yang mereka maksudkan. Baek Hwayo yang mendengar itu pun bertanya kenapa harus melakukan itu. Kang Wo pun menjawab bahwa mereka menemukan ada mata-mata di antara mereka. Jadi kemungkinan kultus itu sedang menyembunyikan informasi sebanyak mungkin tentang summoning. Jadi mereka pasti akan kesulitan untuk menggali lebih banyak petunjuk tentang Demon Cult. Satu-satunya pilihan saat ini adalah menemukan guild besar yang mendukung mereka. Tentu saja mereka akan mengecualikan guild Red Rose karena mereka juga mengejar ekor Demon Cult bersama dengan pemerintah. Mendengar itu, Baek Hwayo pun tersenyum dan berkata, Kang Wo, apakah kau pernah bekerja di bidang yang berhubungan dengan hal ini? Kurasa kau memiliki penilaian yang bagus. Yunjo yang mendengar itu pun berkata, tidak, dia memang selalu begitu. Dan di sini, Yunjo pun jadi pusing dan berkata, bagaimana kita bisa tahu guild yang bekerja sama dengan mereka? Bahkan pemerintahan saja kesulitan untuk menemukannya. Baek Hwayo pun juga membenarkan hal itu dan berkata, ditambah lagi, kita nggak bisa seenaknya memeriksa guild besar tanpa alasan yang jelas. Jika kita dipaksa menyelidiki mereka, ada kemungkinan kita akan terjebak dalam konflik yang tidak berguna. Kang Wo pun saat itu berkata, ada satu cara, kita bisa memancing mereka. Anggota Demon Cult telah menargetkan player dengan atribut tinggi. Yunjo yang mendengar itu pun berkata, itu benar, kami telah kehilangan banyak Rocky karena mereka. Kang Wo pun saat itu kaget dan berkata, apakah aku telah mengatakan topik yang sangat sensitif? Maafkan aku. Yunjo pun saat itu meminta Kang Wo untuk terus menerangkannya. Kang Wo pun jelasin, mereka udah mencoba menemukan Rocky yang seperti itu. Mereka menginginkan player level rendah yang memiliki atribut dengan rank tinggi. Memang benar bahwa Chaos player menjadi lebih efektif sekarang di gate rank rendah. Dan insiden penculikan juga telah meningkat. Tapi entah kenapa, Baek Hwayo masih merasakan keraguan di sini. Namun Kang Wo pun saat itu terus berkata, karena itulah mereka harus menyebarkan rumor. Ada seorang player di gate rank rendah yang sangat berbakat. Dari yang kudengar, atributnya lebih tinggi dari rank S. Atau aku juga bisa mendengar bahwa guild Red Rose, guild sudah mulai mendekatinya. Bukankah itu terlalu berlebihan untuk seorang Rocky?
rumor macam apa itu? Mereka yang sedang terburu-buru pasti akan mengambil umpan kita. Baek Hwayo yang mendengar itu pun berkata, itu ide bagus. Tapi mereka baru-baru ini mengetahui ada mata-mata di antara mereka. Apakah ada Demon Cult yang mau mengambil resiko seperti ini? Kang Wo yang mendengar itu pun berkata, mereka pasti akan bergerak. Karena mereka adalah Demon Cult. Mereka akan mendambahkan kekuatan. Kang Wo pun saat itu berkata di dalam hatinya, tubuh mereka sekarang lebih dekat ke iblis daripada manusia. Jadi kami perlu mencoba memprovokasi mereka. Jika mereka sudah menerima demonic energy, maka mereka nggak mungkin bisa menahan godaan seperti itu. Karena aku sangat mengerti hal itu. Kang Wo pun kemudian tersenyum dan berkata, meskipun dia terlihat berhati-hati di video, mereka tidak akan bisa menyembunyikan rencana sepenuhnya saat dieksekusi. Baek Hwayo yang mendengar itu pun berkata, ya, meskipun kami sudah waspada selama ini, jumlah Chaos Player tak pernah berkurang. Dan setelah memikirkan siapa umpan yang cocok dan tidak menemukan jawaban apapun, Kang Wo pun berkata, untuk umpannya, aku tahu seseorang yang sempurna untuk tugas itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya.